Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk analisa minggu depan tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret 2023. Seperti biasa, yang pertama kita bahas dulu indeks dolar sebelum nanti masuk ke gold atau emas XAUUSD. Untuk indeks dolar atau DXY kemarin ini kan sudah diantisipasiin ya, ada potensi ke atas. Batas maksimal adalah 105 sampai dengan 105.300. Nah, ini pas tepat sekali di kisaran area 105.300. Nah, ini kemarin sudah beres. Nah, untuk minggu depan ini yang perlu diperhatikan adalah support itu yang paling bawah ini kita fokus dulu di 104.00 di situ dulu. Kemudian support yang kedua ada di 104.500. Resisten itu masih tetap 105.300 sampai dengan 105.600. Ini resisten yang pertama. Resisten yang kedua adalah 106.00. Nah, kemungkinan nanti pergerakannya kalau memang hari Senin itu nggak tembus 105.300, ada kemungkinan koreksi ke bawah sedikit sebelum indeks dolar ini melanjutkan ke atas. Itu perkiraan batas wajar koreksi itu tidak lebih dari 104.500 kalau misalkan itu terjadi, dan ada potensi harga melanjutkan ke atas maksimal itu 106.00. Cuman hati-hati di kisaran area 105.600. ini ada zona supply yang bertumbuh dengan resisten, ini masih belum dites ataupun diuji. Nah, ini nanti ada potensi ketika harga masuk ke 105.600, ada potensi harga ke reject sebelum lanjut ke atas maksimal 106.00 untuk minggu depan. Kemudian potensi yang kedua adalah ini harga bablas ke atas dan mampu tutup di atasnya 105.300 dan langsung menguji di 105.600. kemudian harga terkoreksi, cuman batas koreksinya kurang lebihnya 105.300 sebelum harga lanjut ke atas di kisaran area 106.00. Nah, ini hati-hati, cuman kita fokus seandainya terjadi koreksi, batas maksimal koreksi untuk di time frame H4 itu tidak lebih dari 104.500 kira-kira untuk pergerakan indeks dolar minggu depan seperti ini. Jadi hati-hati kalau misalkan nanti ternyata 104.500 ini jebol, ini ada potensi 104.00 akan dicapai. Cuman secara technical analisis ini ada potensi indeks dolar mengalami penguatan untuk minggu depan. Oke, mungkin itu aja untuk indeks dolar. Kita masuk ke emas. Untuk emas minggu yang lalu sebenarnya sudah TP. Ini saya hapus dulu yang minggu lalu, cuman kita fokus untuk minggu depan. Ini secara garis besarnya, kalau di time frame besar ataupun di time frame daily, ini ada sebuah channel, ini pelan-pelan merambat ke bawah. Cuman kalau di H4, hati-hati dengan zona supply yang ada di atas, itu di kisaran area 18.17 kurang lebihnya, dan atas itu ada di 18.28 kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman untuk fokusnya resisten paling atas itu ada 18.50, ini masih kita pakai untuk minggu depan. Tentunya kita nggak berharap harga ke atas sampai dengan 18.50, cuman resisten yang kedua kita fokus yang di resisten yang kedua ini ada di 18.32, kemudian yang ketiga ada di 18.18 sampai dengan 18.22 yang ada blok biru ini. Kemudian untuk support yang pertama ini masih bertumpuk dengan zona demand, itu di kisaran area 18.05. Support kedua ada di 17.98, kemudian support ketiga itu ada di 17.85. Hati-hati sedikit dengan adanya koreksi minggu depan. Kalau misalkan nanti minggu depan ini koreksinya tidak mampu tutup di atasnya 18.22, ini ada potensi harga pembalikan arah kembali dan melanjutkan penurunan. Itu sebagai target nanti TP1 itu ada di kisaran kurang lebih di 17.98 sampai dengan 1.800, itu untuk TP yang pertama. Kemudian TP yang kedua itu ada di 17.85. Terkait dengan fundamental bulan Februari ini kan US kan sangat positif itu untuk rangkuman daripada fundamental. Jadi untuk emas itu ada potensi ini masih lanjut, ada potensi emas lanjut ke bawah. Itu fokus minggu depan itu ada di support yang paling bawah 17.85. Cuman hati-hati kalau misalkan
minggu depan sebelum harga melanjutkan ke bawah itu koreksi ke atas itu maksimal kurang lebih di kisaran 1822. Cuman di sini ini juga bertumpuk dengan zona supply yang baru, itu batas supply atas itu di 1828, kemudian yang bawah ini areanya itu 1817, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman untuk minggu depan opsinya itu masih tetap cari referensi penjualan atau sell. Cuman perhatikan dulu, ini ada dua skenario. Kalau misalkan hari Senin tidak terjadi gap ke bawah, ini ada potensi harga koreksi ke atas. Cuman kalau terjadi gap ke bawah, itu kemungkinan akan tes di 1805 dan koreksinya ini ada potensi 1822 sampai dengan 1818 ini tidak tercapai. Kemungkinan koreksi ada di sekitaran zona demand sebelum harga melanjutkan ke bawah. Jadi ada dua skenario. Skenario yang pertama yang di sini, yang atas nanti koreksi maksimal adalah 1822. Ini yang skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan terjadi gap, hati-hati di kisaran area 1802. Kalau memang itu nanti zona demand ini jebol atau tertembus, itu cari konfirmasinya sedekat mungkin di kisaran area 1805 sampai dengan 1809, baru nanti tentukan akankah ikut posisi penjualan atau tidak. Cuman risiko silahkan tanggung sendiri, loss ataupun profit ditanggung masing-masing. Oke, mungkin ini skenarionya. Untuk yang emas, kalau misalkan kita gambar posisinya adalah posisi penjualan, kita antisipasi dulu untuk skenario yang pertama ketika seandainya terjadi koreksi, itu kurang lebih di kisaran kita ambil 1818 saja. Ini juga resisten yang lumayan kuat. Cuman untuk stop lossnya itu nanggung ada dua sebenarnya, di atasnya zona demand atau di 1832, di atasnya 1832. Cuman referensi sementara sambil nunggu reaksi, sementara di atasnya 1832 dulu, sambil nanti kita nunggu reaksi hari Senin open market sampai dengan sesi US kurang lebihnya, nanti baru kita cek. Selanjutnya untuk TP maksimal ada di 18, kurang lebih di kisaran area 1785 untuk TP maksimal. Cuman TP 2 nya kisaran 1798 sampai dengan 1800, kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini untuk TP yang pertama. Kalau misalkan kita kasih label, sementara untuk stop lossnya kita ambil di 1834 terlebih dahulu. Di sini dulu sementara, nanti baru kita adjust. Opsinya penjualan cari sedekat mungkin di kisaran area 1818 sampai dengan 1820. Seandainya nanti harga mampu terkoreksi ke sana, dengan catatan itu harga tidak mampu tutup di atasnya 1825. Sekali lagi, harga tidak mampu tutup di atasnya 1825. Cuman kalau tutup di atasnya 1825, jangan dipakai skenario ini terlebih dahulu, pastikan candle berikutnya. Nanti kita cek ulang, kalau candle berikutnya ini mampu tutup kembali di bawahnya 1818, silahkan kalau mau ikut ataupun menganggap ini sebagai referensi, silahkan dipakai. Dengan skenario TP1 di kisaran 1800, kemudian TP2 ada di kisaran area kurang lebihnya di 1785 kurang lebih. Kalau ini ya pergerakannya, kalau kita kasih label untuk TP1 nya kita ambil dulu yang 1800 dulu, kemudian TP2 ada di 1785. Cuman hati-hati, ini masih bergerak di dalam channel. Seandainya ada potensi break, ini ada potensi nanti harga ke 1850 ada, cuman persentasenya kemungkinan masih kecil. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran indeks dolar dan emas minggu depan. Jadi referensi, jadikan sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan, risiko ataupun profit itu silahkan ditanggung masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.